Selamat datang lagi di Ermahak Official bersama Sirinos Pratamohak. George Martin memperingatkan bahwa Ducati akan segera bangkit meski Aprilia mendominasi awal MotoGP 2026. Aprilia Racing tampil impresif dalam 3 seri pertama musim ini, terutama di balapan utama. Dominasi itu ditunjukkan lewat performa konsisten para pembalapnya. Marco Bezzecchi menjadi sorotan setelah mencatat 3 kemenangan beruntun di Thailand GP memasuki seri Eropa. Menurut Martin, karakter lintasan Eropa khususnya Jerez akan menguntungkan Ducati untuk kembali ke performa terbaik. Dia menilai hasil di awal musim belum mencerminkan kekuatan sebenarnya dari tim asal Italia tersebut. Di sisi lain, Martin juga menjadi salah satu pembalap yang tampil konsisten meski sempat mengalami cedera pada musim sebelumnya. Dia mengawali musim dengan finish keempat di Thailand sebelum meraih podium di Brazil. Puncaknya, Martin memenangkan sprint race di Circuit of the Americas dan finish kedua di balapan utama. Hasil yang membuat Martin kini hanya terpaut 4 poin dari Bezzecchi di klasemen sementara. Meski tampil kompetitif, George Martin mengaku tetap menjaga ekspektasi agar tidak menimbulkan tekanan. Martin menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga konsistensi hingga akhir musim sambil terus meningkatkan performa di setiap seri. Teka-teki di balik melesatnya Aprilia RSGP pada awal musim MotoGP akhirnya terjawab. Spekulasi sempat muncul yang menyebutkan bahwa tim Italia ini diuntungkan oleh ban kaku terbaru. Namun Michelin memberikan pengakuan yang mengejutkan. Performa luar biasa Aprilia bukan hadiah dari ban, semua berkat evolusi radikal motor mereka yang kini selangkah lebih maju dibandingkan rival-rivalnya, termasuk juara bertahan Ducati. Pabrikan ban asal Prancis Michelin akhirnya angkat bicara menanggapi spekulasi yang menyebut Aprilia mendapat keuntungan besar dari regulasi ban terbaru musim 2026. Michelin dengan tegas membantah anggapan bahwa performa impresif pabrikan Noale tersebut semata-mata karena faktor teknis ban. Aprilia mengawali musim dengan performa yang sangat luar biasa, mengantongi 3 kemenangan Grand Prix dan 1 kemenangan sprint. Pencapaian ini menempatkan mereka dengan nyaman di puncak klasemen sementara menjelang seri Eropa di Jerez akhir bulan ini. Beberapa pihak termasuk pembalap anyar Ducati Marc Marquez sempat berteori bahwa RSGP bekerja lebih optimal dengan konstruksi ban belakang Michelin yang lebih keras. Sejatinya ban jenis itu sudah diperkenalkan pada seri pembuka di Buriram dan Goiânia untuk mengatasi tekanan termal yang tinggi. Spekulasi tersebut semakin menguat setelah melihat performa gemilang Marco Bezzecchi. Namun Michelin meluruskan bahwa ban 2026 sebenarnya adalah pengembangan dari tahun sebelumnya yang sudah pernah diuji coba pada GP Indonesia tahun lalu. Klaim bahwa kesuksesan Aprilia hanya karena faktor eksternal mulai terbantahkan di GP Austin. Di sana Bezzecchi terbukti mampu memimpin setiap putaran menggunakan kompon ban standar Michelin, bukan tipe ban kaku yang diperdebatkan. Di sisi lain, Ducati tampak kesulitan mengejar ketertinggalan, sementara Aprilia melakukan lompatan besar selama musim dingin. Performa Ducati dinilai cenderung stagnan. Francesco Bagnaia bahkan sempat mengeluhkan masalah degradasi ban yang sangat parah di GP Amerika Serikat.
Marco Bezzecchi memiliki skor sempurna 75 poin pada hari Minggu yang mengantarkannya ke puncak klasemen MotoGP setelah 3 putaran pembuka. Tapi situasinya sangat berbeda jika kita melihat pada hari Sabtu, di mana pembalap pabrikan Aprilia hanya berada di posisi ke-10 klasemen sprint race sejauh musim ini. Marco Bezzecchi hanya mencetak 6 dari 36 poin yang mungkin diraih setelah terjatuh saat memimpin sprint di Buriram, dan kemudian lagi saat mengejar Pecco Bagnaia untuk meraih kemenangan di Circuit of the Americas. Kesalahan-kesalahan tersebut membuat Bezzecchi setidaknya kehilangan 24 poin. Dengan satu-satunya finish di sprint race sejauh ini adalah saat ia finish keempat di Goiânia. Sebaliknya, rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, pembalap tersukses di sprint race, kembali menjadi pembalap Sabtu terbaik dengan poin tertinggi sejauh ini dengan torehan 24 poin, yang dipimpin oleh kemenangan debutnya bersama Aprilia di Circuit of the Americas. Meskipun mengalami kecelakaan di Texas, juara bertahan Marc Marquez tetap akan menyamai total poin sprint Martin tanpa penalti di Buriram. Marquez berada 3 peringkat lebih tinggi di klasemen sprint dibandingkan posisinya di klasemen keseluruhan. Rekan setimnya di tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, juga lebih baik pada hari Sabtu. Pedro Acosta dari KTM dan Alex Marquez dari Gresini adalah satu-satunya pembalap di 10 besar kejuaraan dunia yang memiliki posisi yang sama dalam perolehan poin sprint. 6 dari 8 pembalap teratas dalam perolehan poin Grand Prix mencerminkan klasemen sebenarnya, dengan hanya Marc Marquez dan Raul Fernandez yang bertukar posisi. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, menegaskan kalau tidak ada pembalap utama di timnya saat ini. Aprilia membebaskan 2 rider mereka, yakni Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, untuk bersaing sehat hingga akhir musim. Para pabrikan MotoGP 2026 harus ketar-ketir dalam menatap peta persaingan gelar juara dunia, sebab Aprilia berpotensi besar menjadi momok baru dalam perburuan mahkota juara dan menggulingkan dominasi Ducati. Sejak tahun 2021, Ducati menjadi raja MotoGP. Mereka meraih banyak kemenangan lewat banyak rider berbeda, sampai-sampai MotoGP dijuluki Ducati Cup. Ducati juga sukses jadi juara dalam 4 musim terakhir. Namun dominasi itu terancam pada tahun 2026. Selagi para rider Ducati sulit menjinakkan motor baru mereka, Aprilia justru tampil sangat mentereng, tampil garang di semua sesi, dari latihan, kualifikasi, sampai balapan. Soal Bezzecchi Martin, Massimo Rivola yang merupakan CEO Aprilia tak memungkiri adanya kemungkinan keduanya akan sengit memperebutkan gelar dunia hingga akhir musim. Situasi seperti itu bisa jadi menyulitkan bagi sebuah tim dan pabrikan, karena akan sulit untuk menyatakan secara adil. Namun Rivola berjanji bahwa akan memperlakukan keduanya secara setara sampai akhir musim. Balapan di trek sepanjang 5,51 km di Amerika Serikat menorehkan momen-momen menarik. Dan inilah beberapa hal serba pertama yang tercipta di seri ketiga MotoGP musim 2026 ini.
Yang pertama, Fabio Gianantonio mencetak back-to-back pole position pertamanya di MotoGP. Fabio Di Gianantonio sejatinya tampil cepat di sesi kualifikasi. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu merebut pole position keduanya musim ini secara beruntun. Itu adalah back-to-back pole position pertamanya sejak berkarir di ajang Grand Prix pada tahun 2016. Namun meski start di urutan terdepan, Di Gia gagal finish di sesi sprint dan hanya finish keempat main race. 2. Jock Martin merebut kemenangan sprint pertamanya sejak 2024 lalu. Jock Martin kembali ke performa terbaiknya. Rider yang berjuluk Martinator itu merebut kemenangan sprint pertamanya sejak seri Malaysia musim 2024. Martin menang setelah menyalip Francesco Bagnaia pada lap terakhir. 3. Marco Bezzecchi jadi pembalap pertama yang cetak hat-trick di seri pembuka sejak 2014. Marco Bezzecchi memperkuat dominasinya di MotoGP musim 2026. Setelah menang di Thailand dan Brazil, pembalap tim Aprilia Racing tersebut menang lagi di Amerika Serikat. Dengan hasil ini, Bezzecchi mencatatkan diri sebagai pembalap pertama yang menang 3 balapan pembuka sejak Marc Marquez melakukannya pada tahun 2014. MotoGP seri berikutnya akan berlangsung pada tanggal 24 sampai 26 April 2026 di Circuito de Jerez, Angel Nieto, Spanyol. Balapan bertajuk Estrella Galicia 0,0 Grand Prix Spain itu menandai dimulainya balapan MotoGP di daratan Eropa. Dan menarik untuk kita tunggu siapa pembalap yang akan mencetak prestasi di ajang Moto3, Moto2 dan kelas balap tertinggi di dunia MotoGP. Sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serenus Pratomo Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.